Ngopi oi. Kalau bahasa kampung ini, ucapkan, katakan, omongkan, dakwahkan, sampaikan. La ilaha illallah. Kalimat sadidah, kalimat yang benar. Ngomong lain boleh dosa, kalau ngomong ini tidak akan berdosa. Walaupun orang sakit hati, tidak terima, apapun terjadi. Allah. Ini adalah Brunei Darussalam, negara kecil di Asia Tenggara, dikenal sebagai negara kaya raya yang rakyatnya makmur sentosa. Kemakmuran negara ini didukung oleh sumber daya alam berlimpah, terutama dari sektor pertambangan minyak dan gas alam. Kemakmuran ini membuat sebagian besar warga Brunei hidup dengan standar kehidupan yang tinggi, dengan akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Orang-orang yang terlahir di negara ini benar-benar beruntung, karena hidup mereka telah terjamin dari lahir hingga meninggal. Saat sakit, mereka tak perlu membayar untuk berobat apapun sakitnya, karena semuanya telah ditanggung pemerintah. Begitupun dengan pendidikan, semua pelajar di sini dapat mengenyam pendidikan secara gratis, mulai dari sekolah dasar hingga bangku kuliah. Saat memasuki dunia kerja, mereka juga mendapatkan penghasilan yang layak dengan gaji karyawan kantoran biasa minimal sekitar 30 juta per bulannya. Dan yang pastinya, pendapatan mereka tidak ada yang namanya pemotongan pajak penghasilan. Listrik, air, dan bahan bakar juga disubsidi oleh pemerintah, sehingga biaya hidup di Brunei lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahkan harga bensin di negara ini lebih murah dari harga satu botol air mineral. Mereka cukup membayar Rp5.500 untuk 1 liter bensin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, wahai para pemuda, ketika keadaan kamu hari ini begitu nyaman, dan kamu tidak pernah berpikir tentang masa depanmu, dan kamu merasa bahwa kehidupan ini dengan dijalani secara nyaman, tenang, tidak berpikir untuk kedepannya, maka apakah sudah menjadi jaminan bagi dirimu bahwa kamu akan bahagia? Ingatlah, perjuangan ke depan semakin berat. Tetapi jika kalian dalam keadaan seperti ini, di sekolah tidur, kalaupun tidak tidur, maka Anda bermain game. Lalu kapan Anda akan menjadi generasi emas di tahun 2050? Bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Apakah kalian tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan? Apakah kalian tidak menyadari betapa pentingnya orang yang senantiasa memperhatikan kemajuan untuk diri kalian, agar kalian menjadi orang-orang hebat? Tetapi kalian begitu tenang, seakan-akan hal-hal yang engkau terima dari guru tidak ada manfaatnya sama sekali, sehingga kamu melakukan dengan santai, dengan enjoy, seakan-akan tidak ada beban. Padahal kedepannya akan sangat berat bagimu. Perhatikanlah bagaimana sebagian dari kawan-kawan kamu belajar tekun untuk mendapatkan meraih kejayaan dalam kehidupannya, sementara di sisi lain masih ada orang-orang yang hanya tidur, tidak memikirkan tentang masa depannya. Bangkitlah wahai anakku, bangkitlah wahai anakku, masa depan ada di tanganmu. Lihatlah saudara-saudaramu yang lain, sekarang mereka sedang belajar untuk meraih masa depannya. Janganlah kamu terlena, kasihan ibumu, kasihani bapakmu, kasihani saudaramu, kasihanilah guru-gurumu yang telah berusaha mendidikmu dengan sebesar-besarnya dan dengan kesungguhannya. Zalikal yaumul haq, zalikal yaumul haq, faman syaa tanazaza illa rabbihi.
warahmatullahi wabarakatuh. Latih jalan Pak jemaahnya Pak. Ya. Alhamdulillahilladzi qasa'a liya ahu bil karomati wa ha'alahum khulafan linubihi. Hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lebih dulu saya hendak memesankan sesuatu kepada Anda sekalian. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita berada di dalam dunia fana ini sampai saat kapanpun juga. Cara yang terutama sekali juga yang penting ialah jalan mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua dan menjauhi segala apa saja yang menjadi larangannya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk menimbulkan ketakwaan kepada Allah itu banyak sekali. Di antaranya ialah mengingat selalu bahwa ia pada suatu saat, entah cepat atau lambat, pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini serta segala sesuatu yang amat dicintai, seperti harta benda duniawi, istri dan anak lain-lain lagi. Program melancarkan bacaan bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, maka diajarin oleh kawannya yang sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi mereka saling murojaah untuk saling ajar mengajar atau ta'lim wa ta'lum membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berlatih membaca Al-Quran mereka semakin lancar dalam membaca Al-Quran, dan tidak kalah pentingnya dalam membaca Al-Quran ini mereka juga memaknai daripada isi kandungan Al-Quran. Anak-anak muda sekarang untuk belajar membaca Al-Quran sudah sangat jauh sekali. Keinginan mereka hanya bermain dan bermain. Di rumah mereka bermain, di sekolah bahkan mereka bermain. Tetapi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tundukkan hati-hati mereka dan mereka mau belajar membaca Al-Quran. Dan ini harapan kita agar generasi yang akan datang ini tetap konsisten di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita juga bagaimana orang tua turut serta memperhatikan keadaan daripada anak-anaknya. Betapa pentingnya memberikan pendidikan agama, bukan hanya memerintah menyuruh anak sholat tetapi tidak memberikan teladan. Maka sebaiknya bagaimana seorang guru atau orang tua di samping memerintah juga memberikan contoh agar dia bisa, guru, orang tua, anak sama-sama melaksanakan perintah Allah. Apabila seorang anak disuruh untuk melaksanakan sholat saja, sementara orang tuanya tidak memberikan contoh teladan sholat, maka anak ini akan melaksanakan tetapi dalam keadaan rasa takut. SD dia melaksanakan karena diperintah, tetapi ketika dia mulai menginjak SMP kelas 9, kelas 10, SMK atau SMA, maka dia akan memberontak karena dalam diri orang tua tidak memberikan contoh teladan untuk bisa melaksanakan sholat bersama-sama. Maka bagaimana orang tua ini mengajak anaknya subuh sholat bersama-sama berjamaah di masjid, kemudian duhur atau asar jika tidak bisa karena kesibukan, maka maghrib bagaimana diajak untuk sholat berjamaah bersama-sama, naik motor berboncengan. Maghrib begitu, isya juga begitu. Terutama 3 waktu ini yang biasanya orang tua bisa bersatu dengan anaknya. Maka insya Allah jika ini dilakukan terus menerus dan akan membiasakan diri kepada anak untuk melaksanakan sholat karena ada contoh, maka insya Allah jika nanti mereka sudah besar, orang tua tidak lagi memerintah pada anaknya, hanya mengingatkan saja, maka dengan sendirinya dia akan bisa melaksanakan dengan senang hati karena ada contoh. Mudah-mudahan semua ini menjadikan diri kita berpikir
betapa pentingnya mendidik anak dari mulai kecil hingga dewasa. Mendidik dengan penuh kesabaran agar menjadi generasi yang baik dan kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada diri kita mempunyai anak, sehingga amanah yang telah diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan baik, karena mereka telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.